Kalau zina saja sudah fahisyah, wasa'a sabila, kira-kira yang sifah, yang kumpul kebo, seperti apa pula buruknya? Nauzubillah ya. Makanya Allah menyebut yang fahisyah, yang seburuk-buruk jalan, itu zina. Itu aktivitas seksual yang tidak sah, yang paling ringan dari semua yang ada. Kalau sifah, kumpul kebo, sudah tanpa rasa malu. Kalau pelacur, masih malu-malu. Tapi sering, profesi, masih malu-malu. Kalau zina, itu aktivitas yang tersembunyi. Dan itu sekali saja, bahkan mukaddimah saja, itu pun fahisyah. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk ya jalan hidup. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Isra ayat 32. Kita baca ayatnya. Al-Isra 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk pilihan jalan hidup. Nah, ayat ini secara tegas melarang kita mendekati zina. Bukan berzina, mendekatinya. Kalau mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Nah, di dalam Al-Quran, kata zina atau aktivitas ya, yang terkait dengan hubungan biologis ya, yang tidak sah, yang di luar nikah, itu disebut dengan 3 sebutan. Jadi hubungan seksual yang terjadi di luar nikah tanpa ikatan yang sah, di dalam Al-Quran disebut dengan 3 sebutan. Ada kalanya disebut dengan zina, ada kalanya disebut dengan baghyan, dan ada kalanya disebut dengan sifah. Ya, ada kalanya disebut dengan zina, baghyan, dan sifah. Sekalipun ketiganya sama berarti zina, tetapi semantiknya berbeda sesuai dengan kelaziman penggunaan dalam kalam Arab dan juga Al-Quran. Zina artinya hubungan ya suami istri, hubungan lawan jenis yang terjadi tanpa ikatan yang sah, maksudnya tanpa pernikahan, dan itu terjadi sekali saja hingga mukaddimahnya pun, dan dilakukan di tempat yang tersembunyi. Itu namanya zina. Jadi zina itu hubungan suami istri, ya, hubungan biologis yang terjadi ya tanpa ikatan suami istri, tanpa ikatan sah, dan terjadinya sekali, dan bahkan mukaddimah saja, artinya mungkin ya dalam tahap pendahuluan saja, belum melakukan hubungan badan, dan itu di tempat tersembunyi. Nah, itu namanya zina. Adapun baghyan atau bagha, itu hubungan di luar nikah. Hubungan di luar nikah dan terjadi berkali-kali. Nah, ini yang disebut pelacur ya, atau PSK. Jadi PSK itu disebut dengan baghyan ya, jamaknya bigha. Coba perhatikan surah An-Nur ya, surah An-Nur ayat 33. Ya, An-Nur 33, baca di tengahnya. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha.
janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian menjadi pelacur. Dulu ya, di masa perbudakan masih ada, itu kadang-kadang sebagian laki-laki ini yang memiliki budak perempuan, bukan hanya dia nikmati untuk dirinya, tapi juga dia sewakan, ya, dia paksa budak-budaknya untuk jadi pelacur, ya, untuk menjadi pekerja seks komersil yang menghasilkan uang untuk tuannya. Maka profesi pelacur disebut dengan al-bigha, ya, dari kata barian tadi, karena pelacur terjadi aktivitasnya sering terjadi, berkali-kali terjadi. Karena hubungan ini berkali-kali terjadi, sering terjadi, maka disebut dengan barian atau al-bigha. Karena itu di surat Maryam ayat 28, ketika orang-orang mencaci Maryam karena melahirkan anak tanpa pasangan, tanpa suami, maka Maryam disebut dengan barian. Coba perhatikan di surat Maryam 28, ya ukhta Harun, makana abuki imra'asu sau'in wa makanat ummuki baghiyan. Ya? Wahai saudara Harun, maksudnya mungkin dia keturunan Harun, bapakmu orang baik, dia bukan orang buruk, dan ibumu bukan pelacur. Maka pelacur itu disebut dengan barian, untuk mengatakan kenapa engkau jadi pelacur, ya, seakan-akan mereka mengatakan ini pasti perbuatanmu tidak sekali dua kali, ini pasti sudah berulang kali yang kau berzina nih sampai melekat. Nah, aktivitas seksual yang tanpa ikatan yang terjadi berulang-ulang maka disebut dengan barian atau al-bigha. Sifah itu hubungan seksual tanpa nikah terjadi berulang-ulang dan secara terbuka tanpa rasa malu. Itu sifah namanya. Hubungan seksual tanpa nikah terjadinya berkali-kali dan secara terbuka tanpa rasa malu. Ini yang disebut dengan kumpul kebo namanya. Dia tidak ada rasa malu mau dibicarakan orang dan orang tahu dia serumah tanpa ikatan nikah, yang tak sudah berapa kali melakukan hubungan itu, dan mereka tidak ada malunya, tidak disembunyikan, bahkan keluar rumah dengan pasangan kumpul kebonya dia seperti orang yang biasa saja. Nah, aktivitas yang seperti itu disebut dengan sifah. Coba perhatikan surah An-Nisa ayat 24. Ya, An-Nisa 24, baca di bagian tengahnya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Jadi musafihin itu ya itu isim fa'il daripada sifah tadi. As-sifah itu aktivitasnya, musafihin itu orangnya. Dihalalkan bagimu ya kan mencari perempuan-perempuan ya dengan hartamu untuk kamu nikahi, kamu hidup serumah tapi tanpa kumpul kebo. Tapi bukan kumpul kebo. Jadi bukan hanya dibayar perempuan lalu kita serumah dengan dia, nikahi dia. Yang kata Allah yang baik-baik, ghaira musafihin, jangan kumpul kebo. Nah, kumpul kebo itu disebut dengan sifah. Nah, para hadirin, tadi di surah Al-Isra tadi Allah mengatakan zina itu adalah fahisyah, ya. Wasa'a sabila. Ya, di Al-Isra 32 tadi, zina itu disebut fahisha, innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu zina, bukan bigha, bukan sifah. Ingat ya, Allah mengatakan seburuk-buruk kehidupan, seburuk-buruk jalan hidup adalah zina. Zina itu aktivitas seksual yang tidak sah yang terjadi sekali, bahkan mukaddimahnya saja, pendahuluannya saja, belum sampai ke hubungan intimnya, itu pun sudah fahisyah, seburuk-buruk jalan hidup. Kira-kira kalau al-bigha, pelacur yang terjadi berkali-kali sudah jadi profesi, itu disebut apa? Kalau zina saja sudah fahisyah, wasa'a sabila, kira-kira yang sifah
yang kumpul kebo, seperti apa pula buruknya. Nauzubillah ya. Makanya Allah menyebut yang fahisyah, yang seburuk-buruk jalan itu zina. Itu aktivitas seksual yang tidak sah, yang paling ringan dari semua yang ada. Kalau sifah, kumpul kebo, sudah tanpa rasa malu. Kalau pelacur, masih malu-malu, tapi sering profesi, masih malu-malu. Kalau zina, itu aktivitas yang tersembunyi, dan itu sekali saja, bahkan mukaddimah saja, itu pun fahisyah, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk ya jalan hidup. Maka tidak bisa lagi kita menyebut untuk yang disebut pelacur, atau bigha, atau yang kumpul kebo. Seperti apakah sebutan yang pantas untuk mereka? Nah, itulah kenapa Allah di ayat ini mengatakan di Al-Isra tadi, la taqrabuz zina, jangan mendekat. Allah tidak mengatakan la taznu, jangan kalian berzina. Bukan, jangan mendekat. Mendekatnya saja sudah sa'asabila, sudah fahisyah, apalagi sudah tanpa rasa malu, secara terang-terangan, secara terbuka, sudah menjadikan bahkan itu sebagai lifestyle atau gaya hidup, yaitu nauzubillah. Nah, itulah kenapa yang disebut Allah fahisyah dan sa'asabila itu adalah zina, bukan bigha, bukan sifah, karena yang zina saja sudah sebegitunya, apalagi yang dua setelahnya, yang sudah tidak bisa lagi digambarkan seperti apa buruknya dan kejinya perbuatan itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.